Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai ayat 25 dalam tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai bahkan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami selalu yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu, konsentrasi-Mu Engkau taruh bagi kami masing-masing, agar supaya kami memahami dengan benar, sehingga kami dapat melakukan dengan benar juga kehendak firman-Mu. Engkau taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkatilah kami yang mendengarkan, kami yang memberitakan firman, dan biarlah kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang akan menyatukan kami semua, agar supaya pemberitaan firman ini tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25 yang berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasehatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tema perenungan kita saat ini adalah nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semua orang yang hidup pasti pernah mengalami apa yang dinamakan dengan nasihat. Artinya saudara, ketika kita masih kecil, masih anak-anak, maka kita dinasehati, mendapat nasihat dari orang yang lebih dewasa, orang tua kah, guru-guru kah,
atau siapa saja yang memberi nasihat kepada kita, karena kita perlu dinasehati ketika masih kecil. Dan ketika kita sudah menjadi dewasa, menjadi orang tua, maka kita menasehati anak-anak kita. Baik anak-anak kecil, anak-anak remaja, maupun pemuda. Karena memang betapa penting nasihat itu. Dan nasihat itu turun-temurun. Kita dinasehati oleh orang tua kita. Dan orang tua kita dinasehati oleh orang tua mereka. Dan kita pun menasehati anak-anak kita. Itu seterusnya, saudara. Dan yang pasti tujuan nasihat itu, sebagaimana tema kita, adalah supaya dapat melakukan kehendak Tuhan. Tujuan nasihat itu adalah membimbing. Tujuan nasihat itu adalah mengajar, mengarahkan, menuntun seseorang, mengedukasi agar supaya hidup baik, hidup benar, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebab sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, sumber dari nasihat yang kita sampaikan adalah firman Tuhan sebagai sumber kebenaran atau sumber ajaran yang sehat. Karena itu saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat selalu kita berikan kepada generasi, kepada anak-anak kita, bahwa mereka adalah generasi gereja, generasi bangsa masa depan. Nah, kemudian saudara yang kekasih, tentang doa. Semua orang percaya pasti berdoa kepada Tuhan. Sebab doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Sang Khalik, Pencipta, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dengan doa kita bisa berkeluh kesah, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan doa selalu menjadi kekuatan bagi setiap orang beriman. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita selalu berdoa agar supaya kita terus mengalami kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan itu kita alami dalam perjumpaan kita dengan Tuhan melalui doa. Karena itu saudara, nasihat dan doa itu dilakukan supaya setiap orang beriman tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Ibrani. Kita sudah sama-sama membaca dan mendengar kitab Ibrani kita melalui pembacaan kita Ibrani pasalnya yang ke-13. Nah, saudara yang kekasih, kitab Ibrani ini ditulis dan ditujukan kepada jemaat Kristen yang ada di perantauan. Di mana penulis kitab Ibrani ini, dia menekankan tentang eksistensi atau keberadaan dari Tuhan Yesus yang adalah Allah. Bahkan penulis kitab Ibrani ini dia mengatakan bahwa Yesus lebih besar dari semua malaikat manapun. Yesus lebih besar dari semua nabi. Bahkan Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri untuk pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan nyawanya sekalipun dia menderita. Dia disalibkan dan mati. Tapi itu semua bertujuan untuk menghapus dosa umat manusia. Karena itu saudara, penulis kitab Ibrani mengajak jemaat agar supaya mereka memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan iman mereka bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami kasih Tuhan. Sehingga betul-betul hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka jemaat Kristen yang menjadi tujuan penulis dari kitab Ibrani ini, mereka tetap bertahan sekalipun dalam kondisi kehidupan pada waktu itu yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kemelut, bahkan penderitaan. Tapi hanya dengan iman mereka bisa bertahan dalam keyakinan, dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah, adalah juru selamat kehidupan setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, di konteks bacaan kita pasalnya yang ke-13 ini saudara, penulis dia mengajak agar supaya jemaat Kristen mereka taat kepada pemimpin-pemimpin mereka.
Artinya saudara, mereka menghargai, apalagi sebagai pembimbing rohani, pemimpin rohani yang telah mengajarkan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mereka menghargai jerih lelah mereka, perjuangan mereka, pemberian diri mereka untuk melayani jemaat Tuhan. Sebab ketika mereka menghargai, mereka menerima nasihat yang diberikan, yang disampaikan oleh para pemimpin. Bahkan saudara, mereka tidak berkeluh kesah, tetapi melakukannya dengan gembira. Maka itu memberikan kebahagiaan, keuntungan bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan dikatakan berdoa. Berdoa untuk pemimpin, berdoa untuk siapa saja, agar supaya saudara dengan hati nurani yang baik dalam segala sesuatu, dengan doa, maka mereka senantiasa diberkati, menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan. Sehingga dikatakan damai sejahtera Tuhan Allah yang akan menyertai, yang akan senantiasa menjadi bagian dari jemaat yang terus menghargai pemimpin, yang terus mendoakan pemimpin, bahkan pemimpin yang terus menyampaikan suara Tuhan, kehendak Tuhan menguatkan jemaat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percaya bahwa apa yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini mengokohkan iman jemaat, menguatkan iman jemaat dengan nasihat, dengan doa, maka mereka tetap setia melakukan kehendak firman Tuhan. Nah, belajar dari firman Tuhan saudara, sebagaimana tema kita, betapa pentingnya nasihat, betapa pentingnya doa, sehingga dengan nasihat, dengan doa, maka kita akan terus hidup setia, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa nasihat itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nasihat itu selalu bersumber, terinspirasi dari firman Tuhan, yang syarat dengan kebenaran, yang menuntun orang ke jalan yang benar. Karena itu saudara, sebagai orang tua kita tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada anak-anak cucu kita, kepada orang lain, kepada orang yang perlu dinasehati. Dan kita yakin saudara, ketika dengan tulus, dengan gembira, dengan sukacita kita menyampaikan nasihat kita, maka orang yang kita nasihati itu akan hidup benar, hidup terarah, dan hidupnya akan berbuah di dalam Kristus. Dan kita percaya saudara yang kekasih, bahwa setiap orang tua yang memberikan nasihat pasti bertujuan adalah untuk kebaikan. Sebab tidak mungkin seperti kata firman, orang tua memberi ular kepada anak, tapi memberi ikan kepada anak. Artinya saudara, orang tua selalu memberi yang terbaik kepada anak-anak, selalu memformulasikan apa yang dia alami, pengalaman iman yang betul-betul memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberi dorongan, yang mengedukasi seseorang agar supaya orang itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan saudara, betapa pentingnya doa, apalagi di masa-masa sekarang ini saudara, ketika kita melalaikan doa, ketika kita menyepelekan doa, itu berarti saudara, kita menyepelekan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita selalu menjadikan doa itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kita menjadi kuat dalam situasi apapun saudara. Dalam segala persoalan hidup, ketika kita datang berlutut kepada Tuhan, ketika kita datang berteriak minta tolong kepada Tuhan, selalu ada jawaban dari setiap doa kita. Selalu ada jawaban dari setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab besar kuasa doa jika doa itu kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Kita juga bukan cuma mendoakan pribadi, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, tapi kita berdoa untuk orang lain. Itulah doa syafaat.
Kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita dengan semua pergolakan, pergumulan yang terjadi di bangsa kita. Kita berdoa untuk pemimpin gereja kita. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang bergumul, yang sakit, yang lemah, yang dalam kelemahan. Kita mendoakan mereka, saudara, agar supaya nyata mujizat Tuhan terjadi, bukan saja bagi kita, tapi bagi orang lain, bagi gereja, bagi bangsa tercinta Indonesia ini, saudara. Dan kita percaya bahwa ketika kita selalu ada dalam komunikasi dengan Tuhan, mendoakan orang lain, maka orang lain diberkati, kita diberkati, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kita renungkan, baik kita renungkan secara pribadi ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan, tetapi secara komunal ketika kita ada dalam komunitas persekutuan dengan orang percaya yang lain, kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berdoa bersama untuk kemajuan bangsa kita. Kita berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, tapi juga dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Bahkan kita yakin, saudara, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, apalagi ketika nasihat itu mendarat bukan mengambang, ketika nasihat itu betul-betul kena kepada seseorang tanpa menyinggung perasaan, tapi memberi support, maka orang yang kita nasihati, objek nasihat itu, saudara, akan kuat di dalam Tuhan, bahkan akan mengalami kehidupan dalam sukacita, sehingga iman orang yang kita nasihati itu akan bertumbuh kuat, berakar di dalam Kristus. Karena itu jangan pernah berhenti menasihati, jangan pernah berhenti berdoa, sebab dalam nasihat, dalam doa ada kekuatan spiritual yang kita alami. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdoa bagi pemimpin, mentaati pemimpin, disadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri, kita akan mampu memimpin orang lain. Dan ketika saudara kita melakukan semuanya itu dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh ketulusan, dengan rajin, dengan setia, dengan gembira, dengan tulus, kita menjadi pemimpin bagi banyak orang. Kita dihargai dan kita terus didoakan oleh orang lain. Menjadi pemimpin gereja Tuhan, menjadi pemimpin masyarakat, menjadi pemimpin bagi komunitas apapun, saudara. Itu tentu dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu lakukanlah yang terbaik. Artinya, saudara, apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Khotbahkan hidupmu dan hidupi khotbahmu. Sebab khotbah yang paling nyata, paling real, itulah kehidupan kita sehari-hari yang selalu dinilai oleh orang banyak. Walaupun, saudara, kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Saudara, tidak sempurna 100% kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi maksimal kita berbuat apa yang baik dengan ketulusan hati. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan memampukan kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dimanapun kita berada, siapapun kita menjadi pemimpin-pemimpin masa kini. Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang di dalamnya kita mampu menebar kasih Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita dihargai, kita dihormati, kita didoakan, tapi juga kita menghargai orang lain, mendoakan orang lain, dan kita mengayomi orang lain. Artinya kita bertanggung jawab atas kehidupan ini. Dan itu kita lakukan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sebab tanpa iman, tanpa keyakinan kepada Tuhan, amburadul kehidupan kita. Tapi dengan iman yang sungguh, sebagaimana nasihat penulis kitab Ibrani kepada jemaat yang ada di perantauan, hanya dengan iman yang fokus kepada Tuhan, segala sesuatu bisa dialami, dikerjakan, dilakukan. Dan itu akan
berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memampukan kita untuk kiranya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pemimpin, kita bisa mengayomi, kita dihargai, menghargai, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang memberkati kami. Kiranya firman yang boleh kami renungkan saat ini menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami tetap percaya dan yakin Tuhan menolong kami semua, memampukan kami menjadi pemimpin yang baik, bahkan mendoakan pemimpin kami, sehingga sebagai pemimpin juga dapat mengayomi banyak orang, memberi nasihat, berdoa terus supaya kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyaksikan video ini diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam gumul yang mereka hadapi, ada yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Anggota keluarga yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, yang tidak diberdaya, Tuhan Engkau berikan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, Tuhan tolong berikan jalan keluar, solusi yang terbaik, dan mampukan mereka menghadapi setiap gumul hidup yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Yakin ada Tuhan, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, kami bisa menghadapi kenyataan hidup dengan selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ini permohonan kami, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mensupport YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikan komentar yang membangun iman jemaat, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.